Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Bahasa Inggris ya, Miss ya? Yeah, this opportunity we will discuss about influence of social media on adults can be behavior, which will be conveyed with Siti Dahria. Convert mah di convert apa? Confi Ya. Mom Siti Dahria. Kok pakai mom? Ibu, maksudnya Ibu Siti Dahria, Miss. Ya sekalian Madam. Iya, kalau di British bagusnya Madam atau Ma'am. Jadinya gimana? Maksudnya kan untuk menghormati Mrs. aja. Mrs. Siti Dahria. To him. Kapan? Time is yours gitu aja. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Influence of social media on adolescents behavior. Adolescent behavior. Social media invites anyone who is interested to participate by giving feedback openly, giving comments, and sharing information in a fast and unlimited time. On social media, anyone can comment, freely and share their opinions without worry. This is because on the internet, especially social media, it is very easy to falsify one identity or commit crimes whereas in their whereas in their development at school, adolescent try to find their identity by hanging out with their peers. Dengan pasangan. Meanwhile, teenagers who do not have social media are usually considered outdated and less sociable. Okay. Social network based on their function and uses. One, collaborative contents. For example, Wikipedia. Okay. 2, blogs and microblogs. For example, Twitter. 3, new social networking sites. For example, Dig. 4, video content. For example, YouTube. 5, social networking site. For example, Facebook. 6, virtual world games. For example, World on Warcraft. 8, virtual
Seven. 7. Virtual social world site, for example, Second Life. Positive impact. 1. Together scattered families. Scattered. Together scattered families. 2. As a medium for as a medium for disseminating information. 3. Expand the network of friends. Yes. 4. Social networking sites make children and adolescent more friendly, caring, and empathetic. Yeah. 5. As a mean to develop skill and social. Okay. Negative impact. 1. It's hard to socialize with people around you. 2. Social media. It's hard to socialize with people around you. It's hard to socialize. Socialize with people around you. 2. Social media sites will make someone more selfish. Yes. 3. Lagging and forgetting formal language. 5. Reducing performance. Reducing performance. Yeah. 5. Reduce personal privacy. Oke. Adi nggak baca, Di? Adi yang jawab aja, Miss, katanya. Oh, oke. Kalau begitu caranya, siap. Oke, guys. Kasih pertanyaan yang sulit, yang menantang buat Adi. Oke, sekarang boleh di stop sharingnya. Yeah, so the expansion that has been convened. We open to question phrase. If there are questions, please ask. Ya, monggo silahkan. Come on. We open to question please. To question. To question only. Oh, no. To question. Three question. Oke, ya. So, 3 question. No, Bang Ilyas kan kelihatan belakang lemari. Bang, di belakang lemari itu siapa, Bang? Di depan, Miss, bukan belakang, Miss. Depan lemari. Iya kan, belakang dibalik ya, Bu. Oh gitu. Enggak, maksudnya itu di lemarinya Bang Ilyas itu. Oh, gitu, kayak di film-film horor itu. Wah, langsung Bang Ilyas ketakutan. Kuntilanak keluar. Siska, kuntilanak bahasa Inggrisnya apa sih? Kan lagi bahasa Inggris. Oh iya, nggak boleh. Sorry. Siska kuntilanak apa katanya? Bahasa Inggrisnya kuntilanak. Siska I miss you katanya. Miss you. Aduh, maaf, Miss. Ya Allah. Enak siapa Miss? Nggak tahu. Anak ibu bapak aku lah. Maksudnya namanya sis. Pakai kamu nggak tahu kode, sebel. Kan nggak enak ada Miss gue lu, nggak enak. Oh. Kalau nggak enak kasih kucing, sis. Kucing sih. Salman siap tuh jadi saksi, sis. Ayo. Astagfirullahaladzim. Jangan, Miss. Tinggal panggil ini aja kawannya. Di sini lewat Zoom. Lewat Zoom. Bener, Man. Setuju, Man. Lewat Zoom, Man.
saksinya kita nggak apa-apa. Nah, nanti Chandra bawa apa? Mobil ambulan. Kita ditangkap, Miss. Nggak boleh salah gunakan, Miss. Miss, gitu. soalnya abis akad nikah Siska langsung stroke, Miss. Sakit perut, Po. Soalnya nggak bisa terima kenyataan. Iya, soalnya nggak bisa terima kenyataan, jadi dia langsung stroke. Aduh ya Allah. Udah. Come on. Okay, any question, guys? Okay, any question about the what is it? Okay. Miss, I have question. Okay. The influence of social media on adolescent behavior. Okay. Oke, silakan, Man. This is I wanna ask about the negative impact. Number 5. This is reduces personal privacy. Maybe Reduce? Yes. Personal privacy. Ya. Privacy. Man kurang gede deh, Man, suaranya, Man. Oke. Dengeran, Miss? Kecil nggak, guys? Suaranya Salman kecil ya? Salman tuh, Miss, suaranya kecil banget, Miss. Salman kayaknya kecapean hari ini nih. Makan dulu. Like this. Makan sekarang, makan dulu. In TPT and the PowerPoint, negative impact. Number 5 is reduced personal privacy. Privacy. Maybe, yes, privacy. Privacy. Maybe can explain it about the personal privacy. Personal about reduce personal privacy. Yes. Maksudnya Salman gitu loh, Di. Oke. Privacy. Oke. Fit, baru kelihatan, subhanallah, Fitri. You know how I miss you. Miss you. Ada suaranya gak, Miss? Ada, kenceng banget. Tapi ada suara ketawa. Jangan ketawa ya kalau di sini ya, Fit ya. Kalau langsung keluar gitu di sini nih. Ya. Oke. Iya, Miss. Baik. Tadi apa? Salman, reduce personal privacy. Reduce personal privacy. Explain it. Okay. Explain it. Agung, is there any question about this? No, Miss. No. And then siapa? Putri Novianti, Nahrul Hayat nih. Nahrul, tumben kamu nggak dibuka. Ibnu, Sofyan. Oke, Monik mungkin ada pertanyaan nih? Tegang. Why tegang? Nggak mau kena karma, Miss, katanya, Miss. Oh gitu. Abis ini kan presentasi. Actually, this topic is very interesting about influences of social media on adolescent behavior. So you can see the fact. So, whatever you have seen, how far this social media can influence someone. Nah, on their behavior. Silakan. Jadi kalian bisa ngelihat bagaimana sih the influence itu apa sih, Man? Mempengaruhi. Maksudnya pengaruh dari media sosial itu terhadap anak-anak. Silakan. Karena banyak banget loh. Ya kan? Unfortunately, sayangnya this group, Mpo and Adi, you don't put any data, beberapa data ya, any data from maybe there is a case, ada kasus, there are cases. Sebetulnya banyak kasus-kasus tentang sosial media. Nah, itu nggak dimasukin ke sini. Harusnya ada kasus-kasus apa yang terjadi gara-gara sosial media gitu kan. Oh, contohnya ya, Miss. Contohnya. Nah, itu bisa ditanyakan, guys. Come on. Ayo.
Bisa ditanyakan ke Bang Adi sama Mpok. Ayo Yang tuh mau jawab dari nih. kasih tahu. Adi mau jawab langsung? Jawab, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Question Salman ya. Salman question. Salman question. To educate personal privacy in social media, we are free to write and share anything. Often times we unconsciously publish things that shouldn't be conveyed to the social sphere, spreading hatred or spreading hoax gitu. Jadi penyebaran hoax gitu kan. Terus penyebaran kebencian gitu yang menyebabkan tadi personal privasinya gitu, Miss. Personal privacy-nya itu berkurang karena orang secara bebas memberitahukan identitas mereka gitu maksudnya. Ya kan, Di? Nah, dengan bebas gitu kan. Kayak dia lagi pergi kemana, dengan siapa, terus berbuat apa gitu kan. Kayak lagu dong. Ya kan? Nah, itu juga bebas gitu kan. Orang bisa melihat di sosial medianya. Nah, itu yang tahu-tahu nanti ada yang melihat mungkin Empok gitu kan. Empok gathering kayak tadi kan saya bilang. Wah, gathering nggak ngajak-ngajak gitu kan. Itu pas gathering loh. Gathering rame-rame sekelas gitu kan. Wah, gathering nggak ngajak-ngajak. Artinya kalau memang kita berniat untuk the meaning is if your intention to share your happiness, ya kan, with other, it's okay. Nggak apa-apa. Ketika kalian berniat untuk memberikan kebahagiaan ini dengan orang lain, silahkan. However, if you don't want to share it, gitu kan, maksudnya kalian terkadang gini, kalian memberikan ruang privasi kalian dibaca oleh publik. Tapi ketika kalian di komen terus kalian marah, nah itu artinya reduce it, ya kan? Jadi ada itu yang seperti itu. Harusnya kalau sudah dipublish ya jangan gitu, maksudnya jangan pakai hati gitu, karena kalian sudah share tuh privacy kalian dengan orang lain, your privacy with others. So don't mind it if someone comment something bad gitu kan. Jangan kalian ngerasa berat hati, don't feeling hard, jangan sakit hati ketika ada komen-komen yang menyudutkan, karena itulah that's social media. So everybody can say anything on social media, right? Betul nggak? Iya. Betul kan? Jadi bebas, free gitu. So if you want to limit, if you want to not publish all your privacy, itu bisa dengan tidak mengupload macam-macam gitu, tidak. Mungkin yang lucu-lucu aja silahkan gitu ya. Boleh nambahin nggak, Miss? Boleh sekali. Tapi pakai bahasa Indonesia aja ya, Miss. Ya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris no, kata Adi bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris dulu terus bahasa Indonesia. Enggak, jadi mungkin yang dimaksud Salman tuh gini, Miss. Terkadang kayak kalau yang menurut sepemahaman saya ya, kenapa pengaruh sosial media ruang privasi kita tuh agak terganggu seperti ini, misalnya. Kalau menurut saya gini, terkadang kita mungkin tidak mau mengupload atau kita mungkin tidak punya Facebook atau sosial media lah gitu. Tetapi pada saat kita melakukan kegiatan yang berkelompok kayak yang itu kan, otomatis kan ada temen yang mengupload, otomatis kan tadinya kita sebenarnya nggak mau diupload, tapi ada orang yang upload,
Jadi privasi kita juga otomatis kan jadi terganggu gitu. Jadi nggak ada privasi lagi buat kita gitu. Oh, Kadang mungkin maksudnya itu kan ya, kita sebenarnya nggak suka. Nggak mau lihat kalau kita ikut gitu kan. Cuman kita foto kita disebar, ketahuan kita ikut gitu kan. Jadi iya privasi gitu. kita Terkadang kayak gitu. Ya terkadang kayak gitu. Jadi kita mungkin tidak punya sosial media atau apa. Tapi pada saat kita kegiatan atau apa, adalah foto kita. Jadi kan terkadang mungkin yang dimaksud seperti itu yang dimaksud karena sosial media terkadang pribadi kita privasi kita itu memang sudah jarang ada privasi lagi, susah privasinya lagi gitu karena kita hidup itu kan banyak ini ya, semuanya serba sosial media gitu. Jadi itu sih yang dimaksud dengan pengaruh negatifnya dari media sosial, termasuk yaitu tidak adanya privasi pribadi. Gitu aja sih. Okay, that's why I told you just now, yeah. So we have to be wise. Where is our privacy? Yeah, where is our privacy? You want to publish it, so. If your friends better, this is better, yeah, for us. This is better for us. If some maybe your friend want to publish it, so you can ask them. For example, in the group, hey guys, boleh nggak sih saya publish ini gitu. Nah itu bisa ditanyakan. Ya sebelum kalian mempublish gitu kan, bisa tanyakan ke teman kalau memang lagi gathering gitu. Guys, boleh nggak sih publish ini gitu? Oke, boleh, silahkan. Nah, itu baru dipublish. Tapi terkadang kita gatel, pengennya langsung publish gitu. Tanpa ada konfirmasi dengan yang lain gitu. Seakan-akan that's my right to publish it gitu. Padahal tidak. Nah, itu yang harus kalian pahami antara sosial media dengan privasi orang lain gitu loh maksudnya. Oke, jadi sekarang maksudnya kita sudah tahu nih negatif effect on social media and positive effect on social media. So we have to decide it by yourself, by ourselves. Ya, kita harus sudah bisa memutuskan buat kita sendiri mana yang baik dan mana yang tidak baik, itu saja. Kalau untuk pertemanan mungkin maybe you can ask our friend, can we publish this video? Can we publish this photo? Gitu kan. Terkadang tahu-tahu ada foto kita gitu, teman di Facebook dan itu di tag gitu kan. Kita tag gitu kan. It's okay. Sebetulnya nggak apa-apa kalau yang temannya tidak terlalu aware tentang ya publicity, tidak terlalu aware tentang privacy ya. Tapi ada beberapa teman yang harus kita pahami memang sangat-sangat menjaga privasi mereka dan itu harus kita pahami itu. Jangan kita selalu yang mau dipahami orang lain tapi kita tidak memahami orang lain. Itu. Oke. Jadi bijaklah dalam bersosial media. Gitu maksud saya. Oke. Other question? Adi, tanya yang lain. Yeah. Adi malah nonton nih, kelihatan. Yes, I am. Oh, yes, Bang Iles nanya, guys, Bang Iles nanya, guys. Ayo kita dengar. Ayo Bang. Siska ketawa mulu nih Siska. What do you think about is social media? Is parent not now social media, but children is clever. That parents, why your argument and method parent is control in children to social media and baru mau aku tanya ini soalnya Miss.
Enggak. Siska, gitu. Beneran ini Bang aku nanya, Miss. Udah ditanya doang, Bang Miss. Oke, satu pikiran. Ada berarti satu hati. Telepatinya kuat, Miss. Telepati. Ya Allah. Gue udah gak zaman telepati. Apa dong? Jadi sekarang bukan telepati lagi, Bang. Tahu nggak sih sekarang bisa tele berlian, bisa tele emas, Bang, Diamond. bisa tele transfer. Tolong, Miss. Bertahan. Ntar kalau yang laki-laki dengar, wah ini udah nggak bener deh nih. Jangan di itu ya. Ini bercandaan. Oke. Siska mau beneran nih ntar nih. Jitak loh. Astagfirullahaladzim, Miss. Baper, Miss. Siska beneran jitak. Oke, yuk. Adi, kamu ngerti nggak sih di pertanyaan Bang Ilyas? Saya kok nggak ngerti ya, Di? Miss. Jadi itu, Miss, aku ngerti, Miss. Soalnya itu yang pertanyaan aku Nah, aku jawab. Semua Oke. itu. Ayo, Sis. Itu Siska, pertanyaannya please tentang kontrol keluarga bukan, Miss? Iya, Ya. tentang kontrol keluarga. Jadi kontrol Dan anak-anak anak-anak. oleh orang tuanya. Sedangkan gitu loh, Mas. anaknya itu lebih pintar daripada orang tuanya gitu. Nah, secara privasi kan orang tuanya nggak mungkin maksudnya tahu tentang sosial media tersebut kan gitu. Bagaimana cara orang tua tersebut mengontrol? It's a control to children. It's how to control their children social media. Oke. Oke, siapa yang mau jawab? Adi atau Mpo? Silahkan, Mpo. Itu kan maksudnya cara tua mengontrol anaknya, sedangkan anak-anak sekarang ini pinter-pinter lebih gitu pinter loh, daripada. Nah, kenapa mau jadi orang tua yang tidak pintar gitu? Istilahnya orang tuanya gaptek gitu loh, nggak ngerti apa-apa. Gitu maksudnya gaptek gitu. Jadi megang telepon aja cuma bisanya video call doang sama call gitu. Mending Miss bisanya SMS sama telepon doang. Kalau menurut saya ya, Miss. Kalau bahasa Inggris, Pak. Miss mah. Demen deh kalau udah gitu. Ayo, Pok. Semangat, Pok. Kalau bahasa Inggris gini, Miss. Ngomongnya pakai bahasa Inggris baruat, tapi di sini tuh banyak banget, tapi nggak nyampe, Miss. Siska sampai ketawa ngikik. Aduh, Siska sampai ketawa ngikik tuh, lihat. Udah, Pak, ayo, Pok. Kalau menurut saya cara mengontrol cara orang tua mengontrol sosial media sekarang, kalau menurut saya begini, Bang Ilyas, kita hidupkan di tahun 2020 gitu kan. Saya rasa hampir semua orang tua sekarang itu tidak ada yang tidak mengenal sosial media, atau tidak ada yang mengenal, tidak ada orang tua yang tidak mengenal, karena kalaupun seumpama dia nikah muda pun, kalau dihitungnya itu sekitaran tahun 2000-an lah gitu kan. Berarti kalaupun dia menikah muda di umur 19, berarti kan dia menikah di umur di tahun 2000-an lah gitu kan. Nah, itu rata-rata pasti punya gitu kan itu. Terus punya kalaupun dia gaptek, maksudnya pasti dia tahu kayak handphone gitu kan. Oh iya. Jadi itu rata-rata untuk sekarang, menurut saya pertanyaannya Bang Ilyas itu untuk yang benar-benar gaptek itu, saya rasa orang tua sekarang kemungkinan sedikit yang gaptek gitu kan. Hanya saja justru sekarang itu orang tua yang tidak yang asik dengan media sosialnya sendiri, dan tidak tidak melarang atau tidak mengkontrol untuk anak-anaknya. Jadi kalau menurut saya pertanyaannya Bang Ilyas itu kemungkinan kalau untuk cara mengontrolnya itu bisa jadi, maksudnya pertanyaannya Bang Ilyas itu harusnya tidak ada kalau yang rata-rata untuk saat ini yang gaptek banget itu rata-rata orang tua nggak ada, yang gaptek banget itu nggak ada gitu. Terus cara ngontrolnya ya itu aja
Justru sekarang kebalikan, Miss, kalau menurut saya. Kebalikan justru sekarang orang tua yang asik sendiri dengan gadget, tidak ngontrol anak. Itu kayaknya empok deh. Betul. Termasuk Miss gitu. Ada gitu. Jadi coba deh sekarang kenyataannya ya, kalau kita jalan ke mall atau ke taman kemana gitu kan, ya saya jujur aja termasuk saya juga mungkin kalau sekarang anak saya udah gede-gede gitu kan, tapi terkadang saya lihat masih anaknya kecil-kecil jalan di mall, anaknya kemana, ibunya begini gitu biasanya gitu, Miss, gitu kalau menurut saya. Kalau saya kalau cara ngontrolnya saya itu diituin tuh, saya langsung ambil tuh handphonenya, saya bawa pulang kalau begitu. Anaknya mau naik lift gitu kan, ibunya di depan lift masih gini gitu kan, ada tuh pernah saya lihat tuh, saya tegur, maaf Mbak, digituin, itu anaknya depan lift, kalau ada dia kebuka terus dia nyeruntul masuk gitu kan, tolong dijaga. Oh iya makasih Bu, katanya. Selalu saya begitu, jadi, karena saya Oke, cara kontrolnya menurut saya berarti itu kesadaran. Kita harus menanamkan kesadaran di diri kita aja gitu. Mungkin kalau misalnya kita kayak Bang Ilyas nih, mungkin ada orang terdekat Bang Ilyas yang mungkin gaptek atau apa gitu kan, bisa disosialisasikan. Mungkin ibunya bisa bertanya sama tetangganya atau orang-orang terdekat yang mungkin bisa mengerti gaptek gitu, gaptek dengan teknologi gitu. Berarti tapi kalau ibunya yang masih gaptek kalah sama Mbah Minto. Tahu nggak Mbah Minto? Jadi kalau menurut saya sih gitu, Bang Ilyas. Kalau untuk sekarang, saya rasa orang tua yang gaptek banget sih tidak ada. Maksudnya kayaknya sekitar 20% dari 100% lah gitu kan, atau bahkan 10% dari 100%. Nah, itu justru PR buat kita kamu nih semua yang masih muda-muda gitu kan, yang belum nikah. Sekarang itu maksudnya Pok, itu Empok ngomong gitu, kamu yang belum menikah kan, kamu yang belum nikah gitu. Iya. Kok nggak termasuk ya, Kok? Gitu. Menikahlah gitu. Termasuk Mamis. Siska juga nggak termasuk, udah nikah ya, Sis? Salah ya? Ayo. Hok tuh kan, Siska langsung diem. Jadi gitu aja sih, Miss. Kalau sebenarnya gini, Miss, saya tuh terkadang apalagi sekarang kan kita selama pandemi ini semua menggunakan gadget gitu kan, semua menggunakan gadget. Nah, justru di sini peran orang tua yang untuk cara mengontrolnya itu, walaupun dia segaptek-gapteknya dia gitu kan, untuk saat ini semua karena pandemi pasti mereka mengerti. Paling enggak mereka dengan WhatsApp group yang saya tahu gitu, untuk anak SD itu mereka menggunakan WhatsApp group gitu kan. Otomatis kan orang tua pasti hampir semua itu sudah. Kenapa saya bisa ngomong cuma 10% orang tua sekarang yang buta gadget itu, karena pengalaman justru pandemi ini dipaksa untuk paham gitu. Paling enggak ya mereka menggunakan WhatsApp group gitu. Nah, tantangan orang tua itu terbesar justru pada saat ini gitu. Kenapa? Karena jujur aja, soal-soal itu semuanya menggunakan YouTube, menggunakan link, menggunakan yang dimana pada saat kita ada suaranya sih, Miss. Tapi justru bahaya buat anak-anak gitu. Up and down tergantung kitanya sih kalau menggunakan gadget itu. Karena kalau menurut saya smartphone is for smart people. Jadi menggunakan gadget itu buat orang-orang yang smart itu justru bermanfaat gitu. Gitu aja sih, Miss. Miss nambahin, Miss. Ya. Yes. Atau mau Adi mau nambahin katanya. Adi nambahin dikit, Miss. Ya. Banyak juga nggak apa-apa, Di. Because social media is a double-edged knife.
ya kan? Karena sosial media itu pisau bermata dua gitu kan. Kadang bisa jadi baik ketika digunakan baik dan bisa buruk jika digunakan untuk hal yang buruk ya kan. Dan untuk cara mengontrolnya, the way to control that is by giving the time limit. Jadi ya sebisa mungkin si orang tua itu memberikan batasan waktu lah ya, batasan waktu kepada anak-anak tersebut. The question is, can them give the limited time to their children? Ayo, bisa nggak? Nah, ya. susah. Nah, itu dia Miss, lagi-lagi kan ini kesalahan dari orang tuanya juga sih ya, yang awalnya membiarkan kepada anaknya untuk bebas bermain gadget ya kan, yang menyebabkan mereka yang bahkan saya punya keponakan aja Miss umur 2 tahun dia udah bisa download buka YouTube ya kan. Itu kan pertama kesalahan dari orang tuanya gitu kan, membiarkan dan membolehkan anaknya megang gituan gitu kan. Padahal balik lagi ya kan, gadget atau sosial media itu kan pisau bermata dua ya kan. Kita nggak tahu ketika anak tersebut melakukannya untuk apa dan bagaimana cara melakukannya gitu kan. Dan lagi-lagi kan di sini kalau saya pribadi Miss punya pandangan lain Miss terhadap jawaban yang tadi disampaikan oleh CTA Mpok ya. Mungkin ya itu di kalangan Mpok sendiri kali ya, maksudnya yang Mpok alamin ya. Karena kan mungkin teman-teman yang Mpok banyak yang lebih orang tua gitu kan. Ya. Nah, justru saya kebalikannya Miss. Karena kan berkata dari orang tua saya pun atau orang tua daerah saya pun mereka kan udah berumur gitu kan ya, udah berumur dan kamu udah ngaji gak mengerti untuk cara menggunakan gitu. Pindah ikut berapa? Oke. Jadi apa namanya? Actually, sebetulnya, Adi, sebetulnya actually I have wrote it on my journal international about the effect of gadget. Ada di jurnal internasional dan itu boleh di-download jurnal internasionalnya dan itu boleh kalian pakai nanti loh. Bisa untuk skripsi dan lain-lain. Jurnal internasionalnya kalian bisa klik aja di Akademia ada saya. Jadi silahkan kalian baca dan itu adalah jurnal yang betul-betul sudah publish tentang bagaimana sih YouTube, kemudian bagaimana sih Facebook, media sosial mempengaruhi terhadap prokrastinasi. Prokrastinasi kalian tahu nggak? Nih Salman tahu nggak prokrastinasi? Salman nggak tahu. Oke, prokrastinasi itu adalah hasil dari belajar anak. Itu prokrastinasi. Contoh gini Man. Yang lain tolong didengarkan. Prokrastinasi itu contohnya gini. Kalau Salman nyuruh anak gitu kan. Ini yang ngajar di sini siapa aja? Salman terus siapa yang ngajar? Nggak ada ya, Salman doang ya? Oh, Empok. Iya, saya Miss. Ya kan? Saya ngajar ngajar anak-anak kita nanti, Mas. Aduh, Siska. Saya jadi kepengen minum nih. Gini. Iya, mana? Prokrastinasi itu gini. Salman atau Empok nih yang ngajar ya. Gini, Salman ada kasus ini anak kalau dikasih tugas gini, sudah belum tugasnya? Nanti ya Pak, gitu. Atau Empok nanya, tugasnya mana kamu? Nanti ya Bu, lupa. Jadi mendelay tugas terus namanya adalah procrastination. Oh gitu. Nah, itu. Karena apa? Ternyata setelah diteliti, ini anak sering pegang gadget. Anak SMP. Sering pegang gadget. Dan itu yang dilihat ketika diwawancara, itu mereka sering lihat apa? YouTube dan lain sebagainya. Nah, games itu namanya prokrastinasi dan itu sudah kita teliti di daerah Bekasi. Dan ternyata ada hubungannya antara gadget dan kekerasan di dalam
sekolah. Dan itu ada, terbukti. Kalau mau silakan cari jurnal internasionalnya dan itu sudah terbit. Ya. Oke, dan itu buat data tuh. Itu buat data tuh, Di. Bagus itu buat data, buat data gitu. Nanti kalau kalian skripsinya tentang prokrastinasi, silahkan. Saya punya bahan-bahannya. Oke. Itu apa, Miss? Prokrastinasi ya? Prokrastinasi. Nggak pakai T, Miss? Prokrastinasi, ya. Oh. Saya kira prokrastinasi gitu. Prokrastinasi apa procrastination ya? Coba saya lihat dulu. Kalau itu kan procrastination itu kan dia kalau gampangannya kan mendahulukan sunnah daripada yang wajib gitu loh ya. Mendahulukan sunnah daripada wajib. Gampangannya gitu, Miss. Kalau yang ini yang saya ini wait ya. Nih, kalian nanti saya di chat aja, nanti kalian bisa lihat di chat ini, di chat Zoom. Saya akan bagikan itunya, apa namanya, what is it? Linknya. Simple amat. Nahrul, kenapa dalam perjalanan? Kenapa? Kenapa, Bang? Cuma berapa halaman doang ya? Bang Ila sudah ketemu. Cepet banget, Bang. Oh, tuh Bang Ila sudah ketemu. Tapi dalam bahasa Inggris ya, Bang? Iya. Nah, itu. Silahkan. Silahkan, Bang, baca, Bang. Apanya? The effect of using gadget in academic procrastination and its impact on junior high school student achievement. Iya. Itu silakan di International Journal of Advanced Science and Technology baru terbit itu, dan itu saya yang pakai yang itunya yang buat, saya yang translate-nya, tapi orang lain yang namanya pertama. Ini Bekasi ya, Miss? Di Bekasi. Nah itu silahkan. Tuh nanti Man itu buat data ya Man, nanti kalau Salman mau meneliti nih, salah satu di sini mau meneliti kan nanti PPL, ya kan? Ini saya udah kasih tahu nih dari sekarang, biar kalian ada gambaran. Ketika PPL kalian cari masalah apa? Nanti kalau Salman sudah ada gambaran dari sekarang atau Mpok sudah ada gambaran dari sekarang dan mau meneliti tentang prokrastinasi, silakan, akan saya kasih bahasa Indonesianya, ya. Yang di jurnal internasional itu bahasa Inggrisnya, tapi yang di saya bahasa Indonesianya. Kan saya kasih cuma-cuma, silahkan. Oke. Maaf, Miss. Boleh sedikit nanya, ini masuk kasus atau enggak? Ya. Sometimes I ask the student about the ambition. Ya. Terkadang agak sedikit lucu ya. Mungkin karena memang perkembangan zaman atau mengapa gitu. Ya. Kadang anak-anak, beberapa anak-anak gitu saya tanyakan, apa sih cita-cita kamu yang sekarang gitu. Dulu kan kita pasti menganggap pengen jadi dokter dan lain sebagainya ya. Namun sekarang banyak anak-anak yang bilang mau menjadi gamers. Itu banyak banget. YouTuber gitu ya, vlogger dan lain sebagainya. Itu salah satu masalah atau bukan, Nis? Hampir banyak gitu. Atau memang masanya kalau sosial enggak, kalau kita lihat dulu secara psikologinya, secara psikologi sosialnya, bahwasanya setiap manusia, otak manusia itu selalu berkembang. Jadi tidak menjadi masalah, tidak menjadi satu permasalahan selagi mereka masih mempunyai keinginan atau cita-cita, itu aja. Dan itu bukan masalah. Ya, itu bukan masalah, Man. Jadi itu mungkin sedikit pergeseran saja, pergeseran habitual gitu kan, dari yang generasi kalian kemudian ke generasi pada saat ini yang anak-anak ini, yang anak-anak generasi. Kalau ini generasi apa sih? Z ya. Generasi Z gitu ya. Nah, itu kalian jadi harus mengerti itu dan paham, oh iya ternyata memang zaman itu berubah gitu aja. Atau bisa jadi bukan jadi masalah, nanti ini bisa jadi
bukan permasalahan, tapi nanti Salman jatuhnya kalau ini mau diteliti jadi kualitatif, Man. Bukan kuantitatif. Jadi pakainya buku. Salman mau menelaah tentang ini gitu kan. Kenapa itu terjadi? Ternyata ada pergeseran budaya dan lain sebagainya. Nah itu Salman harus bukunya yang banyak kalau kualitatif. Harus lebih dari 100 buku yang dibaca. Itu benar-benar dibaca, Miss? Enggak. Yang penting-pentingnya aja, Miss. Iya. Apa ngutip-ngutip aja, Miss? Langsung Iya. cari halaman, Miss, daftar. Iya, bener. Iya, cari di internet gitu kan. Oh iya, bukunya ini halaman sekian. Udah. Oke, kalau gitu kayaknya sudah deh di Po. Mana Emponya nih? Ya. Po, Empo lagi itu kali, lagi ke madrasah kali ya. Ayo, di itu di. Kenapa backgroundnya jadi begini sih saya? Kenapa jadi kayak Bang Ilyas? Begini nih background. Ini gimana, Man? Backgroundnya begini. Coba di bagian video, Miss. Wait. Di bagian oh iya. Security bisa. Di stop video bagian atas tuh. Strip. Background and filter ya, Man? Video setting, ya. Ya, udah. Udah ya? Ya. Apa ngencet apa? Tutup, Miss. Oke, siap. Tutup. Maybe that's the explanation from us. Oke. More or less. Sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Monica, your turn, please. Ready for your presentation, but today you are alone, yeah? Yes. Your partner is maybe there is a problem, so she can attend this presentation today. Tapi bantu di share. Oke, Man, siap Man, bantu di share Man. Kasihan sendiri Man, Monik sendiri. Enggak, kalau lewat HP bisa nggak sih? Hah? Oh bisa ya, bisa. Screen. Google Drive. Bisa tuh. Connect. Ya, saya besok ngajar lagi ya. Saya ngajar, tapi harus ikut seminar. Halo. Besok tanggal berapa? Miss, nyariin. Halo? Ya, kenapa Bang? Ya udah nanti aja, Miss. Apa? Maksudnya, kan kadang-kadang tuh kita susah nyari inspirasi ya, Miss, dalam penulisan. Bang Ilyas mah ngomong tapi pecinya doang kelihatan, orangnya kagak ada. Astaga. Bentar, Miss. Aduh, ini kenapa ya? Tuh kan. Yul dan Mbak Yul. Iya bener ya? Iya gitu dan Mbak Yul ya? Nah gitu. Aduh, Bang Ilyas bikin orang serem. Oke. Kenapa Bang? Ya gitu, Miss, yang kemarin kan dari kasih ini kan kadang-kadang kan agak susah juga, Miss, kita mencari judul atau segala macam tugas akhirnya kan. Nah, kadang-kadang kalau untuk dalam menentukan itu kan nggak mungkin tiba-tiba harus gini, ada masalah dulu. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Bang Ilyas ketemu anak gitu, anaknya itu malas gitu. Kok anaknya malas gitu? Kenapa nih malas? Setelah Bang Ilyas tanya, kamu belajar di sini kenapa malas sih gitu? Ini sarananya tidak memadai, kurang. Nah itu udah jadi satu penelitian. Atau guru-gurunya itu asal-asalan kalau ngajar. Nah itu kualitas guru atau SDM yang harus kita teliti. Jadi dari situ kita harus pintar-pintar mengambil satu kesimpulan gitu. Kalau pas giliran, kok ini
bayarannya mahal, yayasannya gini. Nah, itu dari situ tuh kan kelihatan masalahnya apa. Gitu. Gitu, Bang. Jadi gampang kalau cari masalah. Bang Idas tonjok aja Siska. Jadi masalah. Oke, Monique, please. Nanti Bang, japri aja Bang, sama Siska Bang. Siska banyak idenya. Bikin tempe, Miss. Siska bohong banget mau nganterin tempe nggak di. Iya, Cuma Miss. bikin Aku ngiler juga doang. Parah, Miss. Itu parah bener. Aku aja dikasih, Miss. Enggak itu. Bingung, Miss. Setiap mau dijual, dijual lagi gitu. Udah misahin, kejual lagi gitu. Miss. Parah, Miss. Oke lah kalau begitu. Jadi produksinya bagus lah. Berarti terus-terusan produksi. Alhamdulillah. Parah, Miss. Parah. Tahu. Berarti perlu ada yang diajak kerja sama, Siska. Siap jadi pembantu. Astagfirullah. Lanjut Monica Fitriani. Yeah. Monica, what is the definition? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thank you for attend the presentation today. It's honor for me. However, my partner can join with us because any condition can join with us. And in this session, I will presenting about alms role on the economy of the people. So the slide one is about what is definition word of alms or sedekah. We know alms or sedekah is very familiar word, and then among Muslims, alms is taken from the Arabic word sadaqah, derived from the word sidik. The meaning is fruit, and then alms giving is giving by the people who have ability for that, and then Allah to the poor for the sake of Allah. The second slide is first in the Quran, which Al-Baqarah, Japanese 2071. Bismillahirrahmanirrahim. In tubadu sadaqati fani'amillah wa in tuhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairun lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. The answer is to give charity publicly is good, but to give to sacred or poor privately is better for you and will absolve you of your sin, and Allah is all aware of what you do. And then the next slide is about resistance of alms. There is Imam Nawawi in his book Al-Majmu' Syahara al-Muhajjab
faith, the scholars have agreed to give alms to relatives before others. Ulama agree that alms giving to relative is more important than alms to others. The hadith that mention this are very numerous and well known. So the fourth slide is about benefit of alms or sadaqah. The first is charity does not reduce the property because almsgiving in an act of worship that will not reduce wealth, as Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said to remind us in a Muslim narration. Almsgiving does not to reduce wealth, said hadis riwayat Muslim. And then the second is charity removes sin, because what we give to other people to make them happy or joy can be reduce the thing what people think and people barrier, and then can be easier to make smile for them. And then the third is multiply the reward, because give money privilege to the perpetrator. One of them is that Allah Subhanahu wa Ta'ala will give a lot of rewards for who give alms or sadaqah. So there is, for me, maybe if we can watch the story about Uthman bin Affan, it can be imagine about alms role on the economy of the people. However, he do some negotiation with the men, with other men, with the praise for how well he will have a control one day to give water of well known about Zamzam. So after Uthman bin Affan give the charity, give the and bulk the water from the other men, he get the privilege from Allah, because we know Zamzam is used from Yupon and until now. Yes, thank you. Maybe it's my description about alms role on the economy of the people. Okay, Salman, off sharing, man. You can off the sharing, man. Okay, guys. Okay, Monique, can you ask the audience, is there any question for your topic this time? Yes. Okay, friends, any question for us, for me? Come on, is there any question? Saya, Miss, ingin bertanya. Yes. Yeah. What is the law of sedekah with the intention of making sustenance more smoothly? Maksudnya bagaimana hukumnya sedekah gitu, Miss, tapi kita dengan niat untuk biar rezeki kita lancar gitu, Miss. Terima kasih. Okay. And we can help me. Tadi yang nanya Reza ya? Ya, Reza. Oke. Bagaimana hukumnya sedekah? Bagaimana hukumnya? Sedekah. Bersedekah gitu, Miss, tapi kita niatnya biar ada niat gitu, biar rezeki kita tuh lancar gitu, Miss. Oke.
Okay. Anyone? Okay. Other question, guys? This is about the relative needs. Yeah, related. Yes, I think why to know from the condition our maybe Kurang dekat our kan siblings. suaranya. Yeah, I'm sorry. This is how we know to our siblings maybe or our relative near about them condition. This is we will give something, but this is from our side or from their side. I am explained by bahasa. Bagaimana kan di dalam makalah itu tertulis bahwasanya diutamakan orang terdekat kita, seperti itu kan, yang diberikan sedekah atau sedekah. Nah, yang kita lihat itu dari sisi kita atau dari pandangan dari orang penerima dari saudara kita atau dari saudara kita. Terkadang kita melihat saudara kita aman-aman aja gitu, mampu gitu. Apakah kita menawarkan, lebih baik itu kita menawarkan atau memang atas permintaan dari si orang terdekat kita gitu, sebelum kita memberi sebuah sedekah ke orang yang jauh gitu, entah itu fakir miskin dan lain sebagainya. Jadi sisi yang dilihat itu dari kita atau dari dilihatnya apa langsung disampaikan oleh orang yang membutuhkan, saudara yang membutuhkan. Oke. Jadi takutnya ada saudara walaupun dilihatnya tidak maksudnya berhak mendapatkan sedekah, ternyata apaan sih gitu kan, suka gitu, apaan sih gitu kan. Ini Miss, bahkan bisa kelihatannya di atas kita gitu. Sebenarnya butuh gitu. Jadi gimana? Takut menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu kan. Oke, Monique, only 2 question. Only 2 question. Oke, only two ya. Kasihan Monique, soalnya sendiri. Monique understand. Udah yang di mobil aja, tungguin. Chandra langsung. Aduh. Chandra bantuin, Chan. Alright. Chandra nggak peka nih, Chan. Suruh bantuin tuh. Ini gue lagi bantuin orang. Kata Chandra bantuin diri sendiri aja susah, mau bantuin Monique. Chandra langsung, aduh, kena deh. Aduh, Chandra kena deh gua, kata Chandra. Ya Allah, tolong dah. Pakai bahasa ya, Miss? Pakai bahasa apa? Tergantung Salman sama tergantung Reza. Tanya, Za, ngertinya pakai bahasa Inggris apa pakai bahasa Indonesia, Za? Bahasa kolbu. Itu Mas Siska. Pandangannya ya. Pondok melulu. Mau coba jawab deh, Miss. Oke. Hari ini lihat Kokoh diem aja nggak nanya, kasihan kali ya Kokoh ya. Dari tadi Kokoh nggak nanya loh. Bantuin aja kok, bantuin saya aja. Bantuin Monique katanya kok. Kokoh kata Kokoh aja bingung. Monique. Jawab ya. Yang nomor 2 dulu deh, Salman ya. Salman dulu. Semuanya. Mau coba jawab gimana pandangannya, maksudnya biar nggak ada timbul kayak rasa itu ya, Salman, rasa dia dikasihani atau apa gitu, benar nggak? Iya katanya. Oh iya, oke. Kalau menurut saya nih, kalau salah dibenarkan saja. Maybe we don't ask them, just giving them, because maybe kayak langsung gitu, misalkan kita punya nomor rekening mereka gitu, nomor rekening saudara kita, jadi langsung aja kirim langsung gitu ke rekening mereka tanpa harus bilang, oh ini udah kirim uang gitu, udah kirim
duit, udah kirim barang untuk di rumah orang rumah atau buat tante, om atau yang lain gitu. Karena pasti kalau misalkan kayak secara diam-diam itu pasti akan wah dia mikir gitu. Dia mikir yang merasa bukan dikasihani tapi merasa ada apa mungkin kayak dibilangnya Allah membalas doa-doa dari dia melalui Salman misalkan ngasih dari yang secara diam-diam itu mungkin udah didoain saudaranya ini udah doa kepada Allah untuk meminta apa kan dan dapat rezeki yang tidak disangka-sangka dari Salman seperti itu. Barangkali ada yang mau menambahkan teman-teman. Itu yang jawab apa? Oke, mungkin ada teman yang lain dulu deh yang jawab gimana? Ya tuh, gimana pandangannya? Iya gimana? Ya, Bang Ilyas. Gimana tadi pertanyaannya? Udah telat, Bang. Oke. Gimana pandangannya? Oke, jadi kita itu jangan berpandangan sebetulnya. Kalau dalam hal ini itu sudah ada sabda Rasul kan, jika salah seorang di antara kamu miskin, hendaknya dimulai dari dirinya sendiri dulu. Oh iya, itu benar. Dan jika dalam jika kita sudah merasa berlebih, barulah diberikan kepada keluarga. Nah, maksudnya Salman, bagaimana sih caranya gitu loh? Bagaimana sih caranya? Tadi Monik sudah ngomong, pakai transfer saja langsung. Loh, nanti kalau nggak ngomong tiba-tiba di rekening saudaranya Monik ada 3M, kaget dia pingsan. Nah, enggak, maksudnya kan? setelah kirim baru ngomong, jangan gitu. pasti itu. Oke, setelah kirim baru ngomong. Memang yang diutamakan adalah keluarga terdekat dulu, keluarga kerabat dulu. Baru setelah ada berlebih kita baru berikan kepada orang yang lebih luas lagi. Entah itu masyarakat, entah itu badan amal zakat dan lain sebagainya. Iya. Seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Banyak cara. Contoh, kan kalau kita kasih sedekah bukan harus kita yang ngasih, iya nggak, Man? Ya kan? Bisa melalui orang lain tapi dari kita gitu. Karena dia merasa gengsi tidak mau diberikan, banyak orang yang merasa gengsi tidak mau diberikan oleh keluarganya. Banyak. Walaupun mereka merasa tidak mampu gitu kan. Nah, itu bisa kita perpanjangan tangan siapa temannya. Kita carilah temannya siapa yang dia percaya, oh ternyata ini, tolong dong kasihin ini, tapi jangan kasih tahu kalau itu dari saya, gitu kan. Bisa, banyak cara yang bisa kita ambil, ya. Dan saya yakin itu kalian bisa, kalian mampu sebetulnya. Oke. Gimana, Man? Ada tambahan nggak, Man, dari kamu, Man? Ya, Miss, cukup jelas. Cukup jelas. Oke. Berarti. Satu lagi pertanyaan dari Reza. Oke, Reza. Jadi kalau untuk mengharapkan sesuatu dari ibadah berdasarkan ini surah Hud ayat 15 sampai 16, di mana kalau dengan amalan soleh hanya mengharapkan keuntungan dunia, sungguh itu akan merugi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali mereka neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi mungkin apa yang kita niatkan itu yang akan diperoleh. Maksudnya dimudahkan Allah gitu. Jika emang ingin rezekinya lancar, ya pasti Allah akan berikan Monik itu saat maghrib di dunia. dulu sebentar ya. Oke, siap. Oke.
Oke, lanjut Monik. Oke. Oke, tadi Eja kalau bilang aja lagi ya, barang siapa yang mengharapkan dunia, maka dia pasti akan mendapatkan dunia gitu. Jadi innamal a'malu binniyah dong. Iya Segala betul. sesuatu berdasarkan Tergantung. Iya betul, Miss. Jadi apa yang diniatkan ya itu yang akan didapatkan gitu. Misalkan dia mau mendapatkan jodoh yang baik, dia merubah diri. Ya Siska udah dengar pasti sis. akan dapat itu, barangkali kayak gitu, Miss. Nah, gitu Jadi sih. apa yang diniatkan pasti akan didapat, akan seperti itu gitu. Nah, beda kalau misalkan kita mau sedang sulit, mau keadaan sempit gitu atau keadaan lagi banyak peluang untuk memberi. Nah, itu selalu memberi terus, karena kalau misalkan seperti itu kan berarti dia emang sudah menginikan apa merealisasikan apa yang Allah bilang gitu, kalau bersedekah itu akan menambah rezeki kamu gitu. Jadi mau dia keadaan sempit atau keadaan lapang, dia tetap melakukan itu. Nah, beda kalau misalkan kita niatkan yang tadi, kalau kita nggak dapat hal itu, pasti kita akan kecewa seperti itu. Jadi apa yang kita niatkan itu yang akan terjadi. Makanya hati-hati dengan niat dan luruskan niat kita untuk apa seperti itu. How about to straight our attention? How about to straight? Bagaimana cara meluruskan? Oh, cara meluruskan depend on our niat, depend on our attention. So how to straight it? Ya, bagaimana cara meluruskan niat kita itu? Karena it's very difficult. Yes, difficult so much. Maybe mempelajari dan mentafsirkan, mentadaburi apa maksudnya Allah sih, Miss. Barangkali seperti itu. Jadi benar-benar diartikan dulu saat kita mau melakukan puasa Senin Kamis misalkan. Puasa Senin, ini keutamaannya apa, ininya apa gitu. Benar-benar yang dirinciin dulu bagaimana cara melakukannya. Boleh niat setelah subuh atau enggak seperti itu. Jadi benar-benar dipelajari dulu apa ilmu ibadah yang akan kita lakukan seperti itu. Okay, that's good. Barangkali ada yang ingin ditambahkan. Koko, do you want to add something? The statement yang diluruskan. Yes, thank you, Miss. Maybe I will make some statement for a little bit. The first, maybe we can to emphasize the logic. Ya, kita ingin menekankan logiknya dulu. Logically, yeah. There is is one kind of worship, bahwa sodako itu adalah salah satu ibadah. So don't make a transaction between this worship with God. So if you kalau berpandangan sodako itu harus dapat rezeki lagi. Yeah, if you have opinion that you give something to others and then Allah will give us back more than we give, yeah. So the meaning is spread out. Maksudnya itu sudah jadi pecah. Maknanya jadi pecah. Oke, berbeda maknanya ya. So we have to emphasize the logical. I think that's it. Thank you. Okay, you're welcome. That's good. You have good statement, Koko. Thank you very much. So this is actually we are as a Muslim, we have to consider anything to Al-Quran, right, and Hadith, yeah, Al-Quran and Hadith. So
when we want to do something, when we do something about, for the example, alms, giving something, or that's not about alms too, ya. Walaupun itu bukan sodako, bukan berarti kita tuh harus whatever we do, we always on our mind, we always say that, okay, Allah will give me, I will give you one, Allah will give me seven. Nah itu jangan selalu berpikiran seperti itu maksudnya, ya. So sodako or alm is not about the price, bukan soal harganya, ya. Dikasih 100.000, mudah-mudahan besok dikasih 10 kali lipat, katanya 7 juta lah gitu, kalau enggak 700.000 lah gitu. Itu salah, totally wrong, really, it is totally wrong. Karena bukan besarannya kalau sodako, not the value, not the score, but quantity. I mean the quality, not quantity. Quality. Ya, harusnya kualitasnya. Buat apa kita ngasih 100.000 cuma sekali, tapi besoknya enggak gitu loh. Yang kita perlukan adalah kualitinya, kualitasnya dalam artian kata, kita hanya ngasih 10.000 tapi sering. Itu gimana caranya? Continue. Kita kasih nih ke kotak masjid atau apa gitu kan. Tapi Salman kasih 100.000 gitu. Ini untuk 5 bulan gitu. Bukan seperti itu. Tapi 5.000 setiap datang, alhamdulillah ada di kantong 100.000, masukkan 100.000. Ini kan enggak, kalau sodako kan dicarinya yang terkecil. Iya enggak? Ya kan? Yang terkecil dulu gitu. Mana sih 10 ribuannya? Padahal di sini ada 50.000, 10.000 di kantong gitu kan. Yang dicari 2.000, 5.000. Nah itu yang harus mindset kita yang rubah. Oke? Nah ini yang harus kalian nanti kalian spread out, maksudnya kalian sebarkan gitu, silahkan. Jadi begitulah, makanya sodako, kenapa badan-badan amal yang di Indonesia itu agak-agak tersendat ya seperti itu. Jadi mindset kita orang Indonesia ya seperti itu. Pinginnya ngasih banyak, kebalikannya juga banyak gitu aja. Oke, Man. Monique, please conclusion or something, or conclusion. Come on. Or langsung aja close. Okay, close. Cause maghrib. Okay, thank you for your attention. Okay. And then thank you for Effie's and others sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. It's okay. Guys, next week this about presentation. My presentation, not you. So I will give you the material. So please maybe a little bit about material ya. Next week itu hanya sedikit material saja. Dan saya akan kasih lagi, mungkin kalian bosan dengan tugas-tugas ya. Mohon maaf, jadi semester 3 ini memang kalian harus banyak tugas dari saya. Itu aja. Sebelumnya saya mohon maaf duluan. Tolong dimaafkan. Aku baru nanya ada tugas banyak aja apa-apa, Mi. Itu kan kalian begitu, suka gitu deh, saya jadi ngerasa bagaimana gitu ya. Merasa biar Siska ada kerjaan, Miss. Okay, thank you very much. See you next week. Okay. Maghrib ya, maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. You're welcome. Thank you, friends.